yang sekarang itu lebih lama untuk prosesnya. Kita nggak tahu ya itu penyebabnya karena apa, tapi ya mudah-mudahan kekurangan dari sistem tersebut bisa lebih cepat diperbaiki lah ya, supaya mitra itu nggak was-was gitu ya. Oke, dan kita coba mau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Jadi video kali ini kita mau ngebahas soal kejadian kemarin. Teman-teman itu banyak yang kesusahan ya dalam verifikasi muka gitu ya, atau Vermuk. Itu kemarin banyak banget yang gagal gitu ya, bahkan sampai beberapa kali. Malah ada yang bilang ke saya itu beliau gagal sampai 9 kali gitu ya. Jadi kita mau ngebahas soal itu gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, kita mau mengingatkan kembali supaya teman-teman itu bisa subscribe dulu ya, supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, kita mau ngebahas itu ya. Jadi kemarin itu ya yang seperti kita udah sebutkan barusan, banyak teman-teman yang verifikasinya itu gagal gitu ya. Dan saya juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi saya di sini mau sharing apa aja yang harus kita lakukan ketika verifikasi muka kita itu gagal gitu ya. Dan jangan sampai kita paksa sih gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sampai terjadi kesalahan atau terjadi gagal gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan menurut saya verifikasi muka yang gagal itu bisa terjadi karena beberapa faktor gitu ya. Karena beberapa faktor. Yang pertama itu bisa jadi karena error sistem, itu yang pertama. Kalau error sistem ini kita udah nggak bisa mengantisipasinya gitu ya, kita pasrah. Paling kita cuma nunggu sampai sistemnya itu kembali normal gitu ya. Dan kedua bisa jadi karena jaringan. Nah, kalau jaringan itu ya kita bisa ikhtiar dengan cara memperbaiki sinyal gitu ya. Kita bisa ngecek dari kuotanya apakah masih tersedia atau enggak gitu ya. Atau kita kalau misalkan kuotanya ternyata masih banyak, kita bisa akalin dengan kita pakai mode pesawat dulu untuk beberapa saat gitu ya. Mungkin semenit lah, semenit juga cukup. Nanti kita lepaskan lagi, nanti kita biasanya sinyalnya cenderung lebih normal lagi gitu ya, lebih kuat lagi daripada kekuatan sinyal yang sebelumnya. Nah, jadi itu ya. Nah, cuman untuk kejadian yang kemarin, kalau misalkan menurut pendapat saya sih menduga-duga bahwa kemarin itu karena ada transisi dari tampilan ya. Kan kita kemarin udah ngebahas soal di Kopader ini mau ada perubahan tampilan gitu ya. Dan hari ini saya udah tampilannya sudah berubah gitu ya. Nanti kita mau coba mungkin kalau ada waktu ya kita bahas soal tampilan ini. Kita mau tunjukin seperti apa, karena cukup rumit juga sih sebenarnya gitu ya. Cuman ya lagi-lagi karena misalkan kita belum terbiasa aja, jadi kita mungkin lebih rumit. Sebenarnya ya nggak terlalu juga, cuman emang lebih, ya bisa dikatakan lebih keren sih, lebih keren yang tampilan sekarang gitu ya. Tapi ya kita nggak butuh itulah. Intinya kita kan ada orderan, ada bonus. Oke, nah kita lanjut aja ya. Jadi kalau menurut saya ya kejadian kemarin itu karena bisa jadi transisi dari perubahan tampilan. Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita coba Vermuk untuk beberapa kali ya. Mungkin kita ambil aja maksimal itu 3 kali. Kalau misalkan 3 kali kita gagal, jangan sampai teman-teman itu dipaksa. Dan kalau misalkan kalian udah terlanjur paksa Vermuk terus, ya udah, karena udah terlanjur ya kita mau gimana lagi. Tapi insya Allah kalau misalkan nggak terjadi apa-apa ya aman aja gitu ya, aman aja. Dan yang harus kita lakukan adalah kita menunggu untuk beberapa saat gitu ya. Mungkin kita bisa restart HP-nya, mungkin kita bisa tinggal dulu istirahat lah gitu ya. Kalau misalkan kemarin yang terjadi kepada saya gitu ya, itu sih saya karena saya aneh juga ya, beberapa kali gagal. Jadi saya telepon call center, kata call center suruh nunggu beberapa saat. Setelah itu ya saya pulang karena tetap gagal. Saya pulang tidur. Setelah bangun tidur saya coba verifikasi muka, ternyata berhasil gitu ya. Dan meskipun kemarin itu saya sebenarnya normal gitu ya, normal.
ini kan saya lagi cerita kepada Vermuk yang sebelumnya. Cuman untuk kemarin saya normal, tapi untuk tampilannya sekarang atau mungkin versi yang terbaru emang yang saya rasa ya Vermuknya itu jadi lama banget gitu ya. Biasanya kan kita cuman beberapa detik itu langsung berhasil, tapi untuk yang sekarang itu lebih lama untuk prosesnya. Kita nggak tahu ya itu penyebabnya karena apa, tapi ya mudah-mudahan kekurangan dari sistem tersebut bisa lebih cepat diperbaiki lah ya, supaya mitra itu nggak was-was gitu ya. Oke, dan kita coba mau membahas sedikit soal notifikasi yang barusan saya terima, tepatnya pukul 20.00 ya. Barusan saya itu lagi ngebit, saya lagi nganterin orderan GoFood gitu ya, GoFood. Dan saya itu dapat flash notif gitu ya. Notif ini ternyata nggak ke semua mitra gitu ya. Dan saya mau coba tampilkan notifnya di sebelah saya. Nah, ini ada notif soal penyesuaian tarif gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya seperti apa penyesuaian tarifnya, itu maksudnya gimana gitu ya. Karena di sini itu nggak dijelaskan secara detail. Kalau misalkan kemarin kan kita dengar untuk daerah tertentu ya, misalkan daerah Surabaya itu ada penurunan tarif GoFood gitu ya, yang tadinya 8.000 sekarang dari 6.400. Ya Gojek sih mengatakan untuk apa, supaya konsumen itu ya intinya supaya Gojek itu bisa bersaing dengan yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan menurut saya, kemarin saya juga sempat bahas di video sebelumnya bahwa di Bandung ini belum ada penurunan tarif karena mungkin orderan itu masih mencukupi. Dan tapi ternyata barusan saya menemukan notif ya, cuman di notif ini kan kata-katanya bakal ada penyesuaian tarif dari kisaran harga 8.000 sampai 10.000. Dan saya di sini masih bingung karena gini, ini maksudnya setelah dipotong komisi 20% atau sebelum. Kalau misalkan sesudah ya itu artinya nggak ada perubahan, karena dari dulu gitu ya, dari dulu emang di sini kan udah 8.000 tarif minimumnya, kecuali kalau misalkan dari Gojek itu bilang bahwa penyesuaian tarif ini 8.000 itu kotor sebelum dipotong. Nah itu berarti kita bisa ambil kesimpulan jadi 6.400. Tapi kita mau ngebahasnya mungkin lebih detail lagi nanti di lain video ya. Ini cuma sekilas aja karena ini kan notifnya baru ya, baru saya dapatkan barusan dan kita belum lihat besok gitu ya, karena kan ini berlakunya mulai hari besok. Kita lihat aja besok kayak gimana gitu ya, apakah tarifnya bakal ya seperti apa lah, intinya kita lihat besok. Kalau misalkan ada perubahan, insya Allah nanti saya akan bahas lagi mungkin lebih detailnya gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini ya, semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin kemarin ada kesalahan atau kegagalan dalam verifikasi muka. Dan saya bilang sih kita nggak usah khawatir ya, karena Gojek juga nggak mungkin memberikan peringatan atau apa kalau misalkan kita emang nggak melakukan kesalahan yang emang bener-bener disengaja. Kalau kayak gitu kan mungkin bisa jadi karena sistem aja gitu ya, jadi kita nggak usah khawatir. Semoga teman-teman ya tetap selalu diberikan kesehatan ya gitu ya, terus akunnya juga selalu gacor gitu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu. Jangan lupa like dan silahkan komen ya di kolom komentar. Mungkin barangkali teman-teman ada yang mau share pengalaman kalian seputar Vermuk ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.